Om Swastiastu, kami akan mempresentasikan terkait bab 6 yaitu the direction phase atau fase pengarahan, di mana fase ini merupakan fase ketiga dari fase perencanaan strategis. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyoman Dewi Ratna Iswara dengan NIM 2015091020 dan rekan saya Anggi. Baik, kenalkan nama saya Gede Anggi Yudiantara dengan NIM 2015099106. Selanjutnya rekan saya Bima. Baik, nama saya Ika Bima Diksatriadi dengan NIM 20150911024. Dilanjutkan dengan Ferdi. Nama saya Putu Ferdiana Rasika dengan NIM 2015091030. Dan yang selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Komandisita Novianti dengan NIM 20150911042. Dilanjutkan dengan teman saya Era. Nama saya Gede Era Artawiguna, NIM saya 20150911072. Baik, yang pertama yaitu mengembangkan visi dan arah sistem informasi, di mana biasanya perusahaan memulai perencanaan strategis dengan membuat persyaratan teknis terlebih dahulu untuk sistem yang akan dikembangkan. Namun hal tersebut tidak relevan karena tidak didasarkan oleh arah bisnis perusahaan. Maka dari itu, penting untuk membuat visi terlebih dahulu berdasarkan arah bisnis perusahaan. Mengembangkan visi dan misi sistem informasi, di mana visi adalah pernyataan singkat tentang kemana arah perusahaan dan apa yang diinginkan. Visi menjelaskan bagaimana sistem informasi dapat membantu mencapai tujuan. Adapun cara mengembangkan visi yaitu yang pertama, visi berisi harapan, impian, dan gambaran tentang masa depan yang diinginkan. Yang kedua, visi berfokus pada hasil akhir, bukan proses. Yang ketiga, visi harus didasarkan pada realita atau kenyataan. Dan yang terakhir, visi harus dikembangkan dalam jangka panjang dan tidak mudah berubah setiap tahun. Adapun contoh dari visi yaitu, kota akan menjadi lebih terintegrasi, berpusat pada warga, efisien, akuntabel, dan mudah diakses oleh sistem informasi. Yang kedua ada misi, di mana misi adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan visi. Adapun cara mengembangkan misi yaitu yang pertama, misi harus jelas, ringkas, dan informatif. Yang kedua, misi harus dikembangkan dalam jangka panjang dan tidak mudah berubah setiap tahun. Dan yang terakhir, misi menjelaskan apa yang dilakukan oleh perusahaan, layanan apa yang diberikan, dan apa yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan lain. Contohnya yang pertama, menyediakan layanan sistem informasi yang cepat, efisien, dan berkualitas tinggi dengan biaya terjangkau untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Dan contoh misi yang kedua yaitu membantu bisnis menjadi sukses dengan menyediakan solusi teknologi. Yang ketiga ada value, di mana value ini adalah prinsip yang akan memandu cara perusahaan bertindak dan membuat keputusan dalam lingkungan sistem informasi. Contoh dari value adalah yang pertama terintegrasi, di mana perusahaan akan mengintegrasikan layanan lintas departemen menggunakan landasan teknologi, standar, dan kebijakan yang sama. Kemudian yang kedua didukung oleh teknologi, di mana di sini yaitu layanan informasi atau proses bisnis akan menggunakan teknologi elektronik untuk mendukung efisiensi. Yang ketiga ada proaktif, yaitu perusahaan akan proaktif dalam memberikan layanan, mendekati warga dengan inisiatif dan dukungan. Dan yang terakhir yaitu hemat biaya. Perusahaan akan memilih dan mengimplementasikan solusi dan layanan dengan cara memberikan nilai dan keuntungan tertinggi dari investasi publik. Yang selanjutnya mengembangkan tujuan dan strategi sistem informasi, di mana yang pertama ada tujuan, yaitu bagaimana perusahaan akan mencapai visi dan misi. Contoh dari goals atau tujuan ini adalah yang pertama, menyediakan teknologi dan layanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, melaksanakan visi dan rencana strategis organisasi teknologi informasi. Yang ketiga, secara efektif dan efisien, menyediakan dan mengelola infrastruktur sistem informasi di perusahaan. Dan yang keempat yaitu berkolaborasi dengan unit bisnis untuk memenuhi kebutuhan berbagi informasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bima. Terima kasih atas waktunya Ratna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai information strategis. Dalam information strategis ini merupakan rencana terperinci yang dirancang untuk
memberikan panduan tentang cara organisasi akan mengelola bisnisnya, mengembangkan bisnis, dan menggunakan sistem informasi untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan untuk mencapai sasaran bisnis dari yang menggunakan strategi ini. Nah, dengan merincikan strategi-strategi ini, sistem informasi ini, organisasi dapat menghindari ambiguitas, memfasilitasi pengambilan keputusan, dan meminimalkan konflik internal terkait dengan pengelolaan teknologi informasi. Nah, di sini ada contoh-contoh yang sudah saya berikan. Itu ada desain sistem untuk kemudahan pengguna. Sana juga ada penjelasannya, menerapkan dan merancang sistem agar mudah digunakan, seperti itu. Lalu yang kedua ada akses mudah ke informasi, yaitu menyediakan alat yang memungkinkan akses mudah ke informasi dengan visi bahwa siapapun dapat mendapatkan informasi kapan saja, seperti itu. Lalu yang ketiga ada panduan dan keahlian tanpa mengendalikan pengguna. Dan yang terakhir itu ada contohnya solusi lintas platform. Nah, silakan next slide, Ratna. Nah, di sini dalam strategi sistem informasi ini ada internal strategis namanya. Nah, berikut pun ada contohnya. Ada sumber daya manusia, memberikan pertumbuhan karir dan pribadi bagi karyawan-karyawan misalnya di suatu bisnis, seperti itu. Lalu ada juga bagian teknisnya, kelompok sistem informasi itu harus tetap terkini dengan teknologi baru. Nah, mungkin seperti itulah contoh dari internal strategis. Selanjutnya, adapun dilema di dalam manajemen sistem informasi itu akan dihadapi oleh tim manajemen dalam mengelola kebutuhan pelanggan dan memenuhi harapan dari tim manajemen di dalam perusahaan itu. Ada dua perspektif di dalam dilema ini. Yang pertama perspektif customer dan perspektif manajemen. Ini saling bertolak belakang karena harus seimbang lah istilahnya untuk melaksanakan keduanya. Nah, untuk perspektif customer itu ada memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan, pendorong menuju kustomisasi dan fleksibilitas, dan ada peningkatan kepuasan pelanggan, manajemen tuntutan, dan mungkin ada yang lain lagi. Lalu perspektif manajemen. Dalam manajemen dilihat dari segi manajemen biaya dan kontrol, standarisasi dan simplifikasi, kemampuan dan pemeliharaan yang mudah, layanan berkualitas, dan yang lain-lain. Itu banyak sekali contohnya dalam perspektif customer dan manajemen. Nah, ini harus diseimbangkan sehingga nanti manajemen sistem informasi ini menjadi pendukung yang pas untuk strategi-strategi yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, selanjutnya, adapun di dalam information system strategis ini ada information system direction atau arah sistem informasinya. Nah, dalam arah sistem informasi ini ada tiga yang saling berhubungan, yaitu misi sistem informasi, visi sistem informasi, dan strategi sistem informasi. Nah, hubungan antara ketiga ini adalah sebagai berikut. Misi sistem informasi memberikan dasar filosofis atau alasan mengapa Departemen Sistem Informasi ini ada. Lalu untuk visi sistem informasi menggambarkan tujuan jangka panjang yang diinginkan oleh suatu perusahaan, seperti itu. Dan yang terakhir yang strategi sistem informasi menyediakan panduan tentang cara mencapai tujuan tersebut melalui langkah-langkah konkret dan inisiatif yang spesifik gitu. Nah, sepertilah tujuan hubungan dari misi, visi, dan strategi dalam sistem informasi. Setelah arah sistem informasi tadi, di dalam strategis information system ini juga ada impact-nya bagi bisnis dan strategi gitu. Jadi suatu bisnis ini bisa berimpact pada sistem informasi. Nah, di dalam materi ini akan jelaskan mengenai strategi bisnis akan mempengaruhi strategi sistem informasi. Nah, strategi bisnis suatu perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi sistem informasi yang diterapkan. Berikut adalah penjelasan bagaimana elemen-elemen strategi bisnis tersebut mempengaruhi strategi sistem informasi. Nah, di sini ada banyak. Namun saya akan menjelaskan beberapa saja karena semuanya hampir memiliki kesamaan seperti itu. Jadi yang pertama adalah mengurangi dan meminimalkan biaya SI. Dampak strategi bisnis ini ke strategi SI menitik beratkan pada solusi yang efisien biaya, seperti mengoptimalkan sistem yang sudah ada, berorganisasi kontrak dengan vendor yang menguntungkan seperti itu, dan menjelajahi alternatif sumber-sumber lain yang terbuka.
Contoh kedua ada fokus pada proses sistem informasi dan efisiensi, menghilangkan pemborosan. Dampak strategi SI-nya menekankan otomatisasi proses, menyederhanakan alur kerja dan berinvestasi pada teknologi yang meningkatkan efisiensi. Ya, ini juga contoh-contoh lain yang ada dalam impact bisnis strategi dan IA strategi tadi ya. Yang nomor 3 itu adalah penyelenggaraan teknologi yang konservatif, investasi membutuhkan ROI, seperti itu. Lalu dampaknya memberi prioritas pada investasi dalam teknologi yang memberikan pengembalian investasi yang jelas, menghindari teknologi terkini kecuali jika memberikan keunggulan yang kompetitif. Nah, untuk sisa contohnya hampir sama seperti yang sudah tadi saya jelaskan, mungkin bisa dilanjutkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan pada saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang metrik kunci untuk sistem informasi dengan pendekatan balance scorecard. Nah, pertama-tama apa itu balance scorecard? Nah, balance scorecard itu adalah sebuah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi dari berbagai bidang, termasuk dalam keuangan, pelanggan atau customer, proses internal, dan inovasi atau pembelajaran individu. Next. Nah, di sini ada contoh pertanyaan dan matriks di setiap bidangnya. Nah, yang pertama itu ada keuangan. Nah, di keuangan ini saya mendapatkan 3 contoh pertanyaan. Yang pertama adalah berapa banyak yang dikeluarkan untuk sistem informasi. Yang kedua ada uang tersebut untuk apa. Dan yang ketiga, seberapa banyak yang dikeluarkan untuk mendukung operasional dengan pengembangan bisnis baru. Lalu contoh metriknya di bidang finansial ini adalah biaya sistem informasi sebagai persentase pendapatan dari e-commerce. Nah, seperti itu untuk contoh keduanya. Untuk bagian pelanggan atau customer, contoh pertanyaannya bagaimana kinerja sistem informasi dalam pandangan pelanggan. Nah, lalu untuk contoh pertanyaan kedua, seberapa puas pelanggan dengan layanan sistem informasi. Dan contoh matriksnya survei kepuasan pelanggan, kinerja kesepakatan layanan. Lalu contoh yang ketiga, internal proses atau proses internal. Untuk pertanyaannya, seberapa baik proses sistem informasi diterapkan dan diukur, bagaimana dampak sistem informasi terhadap proses bisnis. Dan contoh matriksnya, ketersediaan sistem, presentasi organisasi yang diperlukan untuk mendukung sistem. Nah, lalu untuk yang terakhir, pembelajaran organisasi dan individu atau organization learning and people. Contoh pertanyaannya adalah apakah organisasi dapat belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Lalu contoh pertanyaan yang kedua, apakah rencana karir formal. Nah, lalu contoh metriknya kepuasan karyawan sistem informasi atau retensi karyawan sistem informasi. Next. Nah, lalu selanjutnya ada integrasi sistem informasi dengan balance scorecard. Nah, untuk integrasinya, untuk yang di sini ada 4. Yang pertama itu tinjau setiap pernyataan, visi, misi, dan tujuan sistem informasi bersama tim sistem informasi dan catat hal yang dihasilkan. Lalu untuk yang kedua, kategorikan metrik berdasarkan prioritas. Ketiga adalah evaluasi metrik untuk memastikan relevansinya dengan visi dan misi. Dan yang terakhir adalah tentukan frekuensi pengukuran dan target untuk setiap metrik. Next. Nah, di sini ada 6 matriks kunci. Pertama adalah pembagian anggaran sistem informasi, kepuasan pelanggan, kesuksesan proyek dengan tujuan bisnis. Yang keempat adalah kepatuhan anggaran. Kelima, ketersediaan sistem. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Lalu bagaimana pengembangan rencana sistem informasi? Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah menetapkan fokus aplikasi bisnis. Nah, di sini dalam rangka mengoptimalkan operasi bisnis perlu ditentukan arah spesifik untuk pengembangan aplikasi bisnis. Lalu prinsip-prinsip dasar harus dibuat sebagai pedoman mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan dan visi jangka panjang. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip ini menjadi panduan esensial dalam pengambilan keputusan terkait investasi dan pengembangan teknologi informasi di masa yang datang. Lalu yang kedua adalah prinsip utama, yaitu solusi custom dan package. Nah, di sini beberapa perusahaan dalam upaya memenuhi kebutuhan spesifiknya sering memilih solusi yang custom. Nah, meski demikian, solusi yang custom ini seringkali memiliki biaya pengembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan solusi yang package solution yang sudah tersedia di pasaran. Lalu kesulitan muncul ketika perusahaan tidak memiliki prinsip yang jelas dalam memilih antara kedua solusi tersebut.
yang berpotensi memicu debat internal dan memperlambat proses keputusan. Lalu next. Nah, di sini ada satu contoh custom package business application direction. Nah, di sini terdapat 4 grade. Grade pertama di sini ada spend time, money, resource. Grade kedua adalah use package. Grade ketiga adalah outsourcing. Grade 4 ada use package or source. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa maksud grade tersebut. Nah, di bagian grade pertama, nah area aplikasi yang strategis dan unik untuk bisnis akan mendapatkan investasi maksimal, baik dari sumber daya maupun dana. Nah, solusi custom akan diterapkan di sini, seperti sistem informasi pelanggan yang dibuat khusus untuk memahami bagaimana pelanggan menggunakan produk. Nah, lalu pada grade kedua, aplikasi yang strategis namun memiliki kebutuhan umum akan menggunakan paket dari vendor. Namun jika ada peluang untuk meningkatkan secara signifikan, pendekatan modifikasi dapat dipertimbangkan, misalnya seperti sistem papan bulletin pelanggan. Lalu pada grade yang ketiga, nah untuk aplikasi yang tidak strategis tetapi unik, pendekatan outsourcing akan diambil. Solusi dapat berupa paket dari vendor dengan memodifikasi atau solusi custom, namun dengan investasi sumber daya yang minimal, sebagai contoh konfigurator untuk memesan dan membangun nomor model. Nah, lalu yang terakhir pada grade keempat, aplikasi yang tidak strategis dan umum akan menggunakan paket dari vendor atau fungsi yang di outsourcing. Meskipun penting untuk operasi harian, investasi dalam implementasi dan pemeliharaannya akan diminimalkan. Contohnya termasuk akun bayar, akun terima, dan buku besar. Next. Nah, di sini adalah merinci arah khusus aplikasi bisnis dan rencana pencapaian. Di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah evaluasi situasi saat ini, tinjau prinsip aplikasi, identifikasi area perubahan, evaluasi opsi, dan tinjau kembali dan review opsi. Nah, untuk yang pertama, evaluasi situasi saat ini, yaitu tinjau situasi aplikasi bisnis saat ini dan identifikasi kelemahan yang didokumentasikan pada fase perencanaan sebelumnya. Lalu untuk yang kedua, tinjau prinsip aplikasi, bandingkan prinsip-prinsip aplikasi dengan situasi saat ini untuk menentukan kesenjangan yang ada. Lalu yang ketiga, identifikasi area perubahan. Nah, tentukan area spesifik yang perlu diubah untuk mencapai arah aplikasi bisnis yang diinginkan. Nah, lalu proses evaluasi opsi, pertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai arah aplikasi yang diinginkan. Nah, lalu bagian yang terakhir adalah tinjau kembali dan review opsi. Nah, sebelum membuat keputusan final, pastikan untuk meninjau kembali dan merevaluasi opsi yang ada, mengingat pertimbangan seperti estimasi biaya proyek dan manfaat yang telah diperoleh. Next. Nah, untuk mengembangkan arah e-bisnis ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah mengembangkan arah e-bisnis, di mana e-bisnis ini merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan baik dari segi aspek aplikasi maupun segi aspek infrastruktur teknis. Dan di mana ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan arah e-bisnis, yaitu yang pertama ada e-bisnis strategi atau strategi e-bisnis, di mana di sini berkaitan dengan kondisi ideal dari perusahaan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada e-business opportunity atau peluang dari e-bisnis, yang di sini bersinggungan dengan setiap stakeholder yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang yang lebih mendetail terkait dengan penciptaan nilai dari organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pengelompokan peluang bisnis elektronik. Baik, selanjutnya dapat dilihat pada gambar di sebelah, yaitu merupakan proses identifikasi dampak e-bisnis terhadap lingkungan aplikasi, sehingga dapat mengetahui aplikasi apa saja yang diperlukan atau diprioritaskan untuk dijalankan secara digital. Baik, selanjutnya adalah mengembangkan arah infrastruktur teknis, di mana seiring kemajuan zaman dan kemajuan teknologi pasti harus dibarengi dengan perbaharuan arsitektur yang berkelanjutan, di mana perbaharuan ini dilakukan dengan cara tetap memperhatikan visi dari organisasi agar tidak menimbulkan biaya yang berlebih. Jadi di sini arsitektur komputasi yang konsisten diperlukan untuk menghadapi lingkungan organisasi yang kompleks dalam bekerja bersama, sehingga arsitektur komputasi diterapkan untuk memastikan seluruh komponen dapat tetap berfungsi dengan baik. Jadi di dalam mengembangkan arah infrastruktur teknis ini terdapat 10 komponen rencana arsitektur teknis. Yang pertama adalah eksekutif summary atau ringkasan eksekutif yang berisikan ringkasan terkait dengan rencana infrastruktur teknis, di mana nantinya juga eksekutif summary ini akan dipaparkan ke dalam rencana strategis dari
informasi sistem untuk bidang manajemen bisnis. Lalu ada arsitektur overview, yaitu pemaparan terkait prinsip arsitektur teknis yang lebih spesifik. Lalu ada 5 serangkai arsitektur, di mana di sini terkait dengan pemaparan terkait pemeriksaan komponen baik secara hardware maupun software untuk desain dari arsitektur, setiap arsitektur, yaitu ada client, workgroup server, enterprise server, lalu ada LAN, WAN, dan juga terkait dengan analisis risiko dari masing-masing arsitektur. Lalu yang ke-8 ada other enabling technologies, di mana di sini merupakan pemaparan tampilan terperinci pada arsitektur dengan teknologi tambahan lainnya. Lalu yang ke-9 ada performance, merupakan penjelasan terkait penempatan fisik data dan aplikasi di dalam sistem beserta dengan analisis dampak terhadap kinerja. Dan yang terakhir adalah sistem manajemen integration, di mana di sini menjelaskan hardware dan software yang diperlukan untuk mengelola seluruh lingkungan teknologi yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya merupakan contoh prinsip-prinsip dari infrastruktur teknis, yaitu yang pertama ada arah dari infrastruktur teknis. Di sini ada 9 hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah standardize, yaitu merupakan minimal jumlah komponen infrastruktur yang beragam dengan cara menentukan standar yang berkaitan dengan pemilihan hardware ataupun software yang akan digunakan di dalam organisasi. Lalu yang kedua ada scalability, yaitu dilakukan untuk merancang agar komponen infrastruktur dapat berkembang beriringan dengan perkembangan bisnis. Lalu ada availability, yaitu berkaitan dengan pendefinisian waktu henti minimum agar nantinya sistem dapat bekerja secara 24 jam atau non-stop. Lalu ada security terkait dengan pengamanan lingkungan infrastruktur. Ada mainstream teknologi, yaitu pengecualian teknologi yang belum pernah digunakan secara umum, namun tetap menjaga agar teknologi yang digunakan tidak akan tertinggal pada zaman. Lalu ada automation, di mana automation ini pengotomatisan manajemen infrastruktur agar tetap sedia dan mengurangi biaya dalam waktu jangka panjang. Lalu integration, yaitu pengintegrasian komponen infrastruktur sehingga sistem nantinya dapat bekerja secara bersama-sama, namun tetap sistem bersifat transparan. Lalu ada simplification, di mana di sini memberikan pelayanan produk yang dapat diakses dengan mudah. Lalu ada total cost of ownership, di mana di sini merupakan pemilihan produk dengan total biaya kepemilikan yang minimum. Setelah mengidentifikasi dari arah infrastruktur teknis, selanjutnya adalah merencanakan infrastruktur teknis. Di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah disaster recovery dan business continue, di mana perencanaan terkait dengan manajemen risiko terkait adanya serangan cyber seperti virus ataupun pencurian data, di mana nantinya organisasi dapat dengan mudah menentukan rencana selanjutnya apabila mengalami serangan. Lalu yang kedua ada security yang berkaitan dengan keamanan. Lalu ada desktop protection. Di sini terkait pembaharuan desktop yang perlu dilakukan secara rutin dalam sisi hardware maupun software. Lalu ada network, dan yang terakhir ada server. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Era. Baik, terima kasih atas waktunya. Pembahasan yang akan saya presentasikan ini, yang pertama itu mengembangkan arah organisasi, di mana rencana strategis sistem informasi atau SSI yang efektif merupakan landasan bagi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah panduan praktis perencanaan strategi SSI dengan fokus pada dukungan minimal terhadap infrastruktur sistem informasi. Yang pertama ada minimalisasi dukungan terhadap infrastruktur, di mana isinya yaitu SSI difokuskan pada dukungan minimal infrastruktur dengan penekanan pada efisiensi dan penghematan. Selanjutnya ada tidak ada dukungan untuk pengembangan atau peningkatan, menandakan fokus pada penggunaan teknologi yang sudah ada. Yang kedua ada tidak didukung, teknologi lama yang tidak lagi didukung dan tidak diperbolehkan untuk digunakan. Selanjutnya ada menunjukkan komitmen untuk menghindari penggunaan teknologi usang dan tidak aman. Yang ketiga ada rencana lingkungan infrastruktur
yang isinya ada kategori dan komponen infrastruktur harus diperbaharui setiap tahun untuk mencerminkan perubahan teknologi. Yang keempat ada mengembangkan arah organisasi, yang isinya ada pentingnya faktor manusia dalam mencapai arah terencana, termasuk perekrutan, pengembangan, dan kompensasi yang tepat. Yang kelima ada arsitektur layanan melibatkan. Yang pertama ada proses, di mana proses fungsi utama manajemen SI dalam organisasi. Yang kedua ada orang, praktik perekrutan, pengembangan, dan kompensasi. Yang ketiga ada organisasi, struktur internal manajemen sistem informasi. Selanjutnya ada budaya, nilai-nilai yang dipegang dalam manajemen sistem informasi. Yang selanjutnya ada teknologi, karakteristik teknologi. Dan selanjutnya ada metrik, metode penyediaan dan memastikan kualitas. Yang keenam ada pembaruan tahunan. Kategori dan komponen arsitektur layanan perlu ditinjau dan diperbaharui setiap tahun untuk mencerminkan perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, yang kedua ini ada arah organisasi information system, di mana bagiannya yang pertama itu pengaruh di seluruh dunia. Nah, isinya itu memanfaatkan sumber daya information system secara global untuk efisiensi biaya. Selanjutnya ada eliminasi kelompok dan upaya pengembangan berlebihan. Yang kedua ada meminimalkan resiko. Isinya yaitu menetapkan tanggung jawab utama dan sekunder untuk pencadangan dan pengurangan resiko. Selanjutnya ada investasi dalam pelatihan silang untuk staf information system. Yang ketiga ada konsultan dan outsourcing, yang dimana isinya penggunaan konsultan sesuai kebutuhan tanpa ketergantungan pada aktivitas misi penting. Fokus sumber daya pada kompetisi inti, outsourcing pada bidang non-strategis. Yang kelima ada pengembangan karyawan, isinya yaitu memberikan pelatihan untuk keterampilan terkini dan diperlukan. Penggunaan program internet, bimbingan, dan jalur karir. Yang ketujuh ada tingkat kepegawaian, di mana isinya yaitu menyesuaikan prioritas sistem informasi dengan prioritas bisnis. Yang keempat itu sederhanakan, di mana isinya struktur organisasi information system dibuat sederhana dengan jumlah level minimal. Identifikasi tanggung jawab secara jelas, memastikan kemudahan pencarian bantuan oleh pengguna bisnis. Yang keenam ada pemberdayaan, isinya yaitu alat diberikan kepada pengguna bisnis untuk melayani diri sendiri. Alat diberikan kepada individu information system untuk efisiensi dan efektivitas optimal. Yang kedelapan ada mitra bisnis, di mana isinya peran information system sebagai mitra bisnis, bukan pengambil perintah. Nah, materi yang saya sampaikan terakhir yaitu arah proses information system, di mana yang pertama yaitu proses information system dirancang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas keseluruhan. Yang kedua ada otomatisasi, di mana isinya modifikasi proses information system dilakukan agar sesuai dengan perangkat lunak. Yang ketiga ada desain proses information system, menghilangkan pemborosan dan menyederhanakan keseluruhan proses. Yang keempat ada proses information system dirancang agar responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kelima ada pemanfaatan praktik terbaik di seluruh proses sistem informasi jika memungkinkan. Yang keenam ada proses information system dirancang untuk dapat dikontrol, konsisten, dan dapat diulang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang selanjutnya yaitu tahap proses prioritisasi. Proyek sistem informasi memainkan peran penting dalam lanskap organisasi yang mencakup kegiatan seperti pengembangan aplikasi, peningkatan infrastruktur, dan penyempurnaan proses dalam organisasi. Mengingat sifat dinamis lingkungan bisnis, prioritisasi menjadi sangat penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang dilakukan secara bijak. Next. Prioritisasi adalah proses sistematis untuk meranking proyek sistem informasi berdasarkan signifikansinya, nilai, dan urgensinya. Dalam konteks ini, prioritisasi memiliki 3 metode, yaitu yang pertama, prioritisasi berdasarkan tujuan bisnis. Kelebihan metode ini yaitu dapat memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis yang mencakup dan
memfasilitasi kohesi strategis. Dan kekurangannya yaitu dapat kurang objektif jika tidak dijalankan dengan hati-hati dan berpotensi menghasilkan seleksi proyek yang bias. Metode yang kedua yaitu prioritasi berdasarkan force ranking. Kelebihannya metode ini cepat dan sederhana dan cocok untuk digunakan organisasi dengan waktu terbatas untuk evaluasi yang rinci. Kemudian kekurangannya yaitu tidak mempertimbangkan perbedaan nuansa antar proyek dan menyebabkan oversimplifikasi dalam organisasi. Kemudian metode yang ketiga, prioritasi kriteria dampak kinerja bisnis. Kelebihan dari metode ini yaitu mendorong pendekatan kuantitatif dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berbasis dengan data. Kemudian kekurangannya yaitu memerlukan metrik kinerja yang akurat. Peran prioritasi dalam perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama, tentunya kesesuaian dengan tujuan bisnis. Dalam organisasi penting untuk memastikan bahwa proyek SI sejalan dengan tujuan bisnis yang lebih luas, memperkuat keselarasan strategis. Kemudian efisiensi alokasi sumber daya, memfasilitasi penggunaan sumber daya secara optimal, dapat mencegah keterlibatan berlebihan pada proyek yang kurang kritis, dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan proyek secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu mitigasi resiko. Dengan mempertimbangkan resiko sebagai kriteria, prioritasi dapat membantu mengidentifikasikan dan mengatasi tantangan potensial pada tahap awal siklus proyek. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian tadi materi dan presentasi dari kelompok kami terkait dengan bab 6 yaitu the direction phase. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan para Santi. Om Santi 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 Om.